Apa kabar? Halo Cek, Pak cek. Sigit, cek Gimana? cek. Dengar nggak suaraku? Terdengar Pak Sigit. Bagus. Ini Ferry ya? Ferry Ya, apa Ferry? Wih, Hari. Halo Pak, selamat malam. Ah, Ini Mas Heri ya? Iya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Di- Ini Zuk lagi musim apa Pak? Prosesnya Windows ini.
Pak Sigit kedengar? Di Pak Sigit tidak terdengar suaranya, Pak. Tes. Gimana tes? Oke, terdengar Pak Sigit. Bagus, waduh. Ya. Ini khawatir aja nih. Woi, ada Mas Irwan nih. Mas Irwan dari Norway. Oslo, Stefan dari Ambon. Mbak Umami sudah ya. Ini ngetes-ngetes aja ya. Kemarin dengan Mas Irwan juga ada problem dengan mikrofonku. Harus tak ganti dengan HP. Jadi mudah-mudahan ini nggak ada halangan ya. Ini. Sukses ya Mas. Oh, sehat-sehat. Waduh, nih. Saya lagi mantengin dari KC nih Mas. Oh, kafe katanya di on the way. Belum mau pulang, masih kerasan di sini. Oke. Bukan di perpustakaan ya? Bukan. Oke Mas, saya matiin nanti rame suaranya. Oke, monggo, nuwun. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam, ini Umami ya? Halo. Iya. Oke. Selamat siang ya, di sini jam 1. Oh, itu siang. Ya. Mas Iya, Darwan Pak, ini jam mohon maaf. 1. Nanti Mbak Nadila izin agak telat mau sholat Isya dulu katanya Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini apa namanya Mas Ferry ya, Mas Ferry. Iya, Pak. Ini aku udah ngobrol sama Mas Muhyiddin Tahlan ya. Jadi ini kan pertama ya, ini perdana. Biasanya kan di darat ya, di Sewon kan. Jadi ini kita sudah merancang 2 Zoom yang akan datang. Desember ada 2, Januari ada 3, 1 lagi. Jadi puisi, novel, terus yang lain. Nah, ya nanti ini perdana ini untuk Mas Ari. Aman, Pak. Digas aja. Semangat kita di sini. Oh, waduh, mantap. Ini betul-betul ruangannya di Radio Buku ini seperti studio ya, enggak? Emang studio, Pak. Oh ya, nggak bisa dengerin suara orang di luar kan? Iya. Kalau ini aku kan di dapur. Oh iya, ini untuk live streamingnya agak bermasalah, Pak. Jadi nanti kami rekam dulu, baru kami upload kembali. Jadi belum bisa streaming untuk Oh, YouTube-nya. nggak masalah. Saya kira nggak masalah. Oke. Ini kita nunggu 5 menit dulu untuk pesertanya. Oke, kasih 5 menit aja ya. Oke.
Itu apa namanya, tiga buku door prize bisa ditampilkan nanti Mas ya. Mas Ferry atau Mbak Mami Ditampilkan di mana, Pak? di apa di chatting atau di mana, bisa muncul atau enggak? Bentar, saya coba dulu, Pak ya. Atau tak tunjukin aja Oh gini. iya, kalau Pak kan Pak Sigit bawa fisiknya. No. Yang lain bawa enggak ini, teman-teman yang lain? Ini nanti harus tak lempar. Yang jelas tidak saya kirimkan ke Mas Sarir karena tetangga di sini mudah cari, kalau di Indonesia agak sulit ya. Oke, teman-teman, udah 5 menit. Saya absen dulu ya untuk ini. Penulisnya Mas Hari sudah ada. Pak Sigit juga sudah ada. Mbak Umami sudah aktif? Mbak Umam? Iya, halo Mas. Oke, terus Mbak Nadila. Sudah ada belum Mbak Nadila ya? Tadi izin agak telat Oh beberapa iya. menit ya gitu. Oke, siap.
Oke, kita mulai dulu teman-teman. Karena sudah jam 7:08 untuk waktu Indonesia Barat. Selamat datang buat teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom ini. Kali ini kita bekerja sama dengan Apsas. Ya, sebenarnya programnya Apsas, cuman menghubungi kami, jadi kami sebagai host. Ada Pak Sigit Susanto dari Apsas. Di sini kita akan membedah novel Jalan Pulang dan Omong Kosong yang Menunggu Selesai, karya Hari Niskala. Ini penulis muda yang nantinya sepertinya akan membahas banyak penulis muda nih bersama Pak Sigit juga. Nah, di sini sayangnya saya belum dapat novelnya nih Mas, jadi saya belum bisa ngasih apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kita dengarkan juga gimana novelnya. Mungkin bisa dikirimin satu ke di buku Mas. Guyon. Oke, kita perkenalkan dulu dari pembicara, moderator dan penulisnya. Di sini ada Pak Sigit. Pak Sigit dari Kendal, lahir tahun 63. Sekarang lagi di kota Zug, Switzerland. Kalau dari CV-nya sudah khatam 5 kali membaca novel Ulysses karya James Joyce pada Reading Club di James Joyce Stiftung Zurich selama 13 tahun. Dari tahun 2006 sampai 2019. Pak Sigit merupakan salah satu pendiri dan moderator di Apresiasi Sastra atau Apsas sejak tahun 2005. Salah satu pendiri juga di komunitas Lereng Medini. Saya kemarin sempat main ke sana, Pak, di Boja, Kendal. Terus pendiri dan pemilik perpustakaan Pondok Maos Guyup di Boja, Kendal juga. Koordinator jemuran puisi di pinggir Danau Kota Zug. Bekerja di restoran dan selama 24 tahun tinggal di Swiss bersama istrinya sudah melancong ke 44 negara. Karya-karya Pak Sigit ada Sosialisme di Kuba tahun 2004, novel Pegadaian, Menyusuri Lorong-lorong Dunia 1, 2, dan 3, dan Kesetrum Cinta. Untuk terjemahannya, Pak Sigit banyak menerjemahkan karya-karya Kafka dan mungkin seorang pecinta Kafka yang kafah begitu Pak ya. Terus ada Mbak Nadila Hibatul. Kafka garis keras. Oke, siap. Dulu itu saya pernah lihat kaosnya Mas Faiz Kafka, itu kayaknya dari Pak Sigit juga tuh. Oke. Yeah. Terus ada Mbak Nadila Hibatul, mahasiswa magister sastra dari UGM, sedang sholat, habis ini akan bergabung bersama kita. Terus juga ada Mbak Rizka Umami dari komunitas Sastra Sada. Terus ada penulis bukunya juga Mas Hari Niskala. Oke, mungkin awal-awal kita akan ke Mas Hari dulu nih Mas. Nanti sesuai rundown akan dijelaskan oleh moderatornya. Saya akan berhenti di sini dulu, nanti bakal kembali lagi di akhir acara. Mungkin kayak gitu. Saya serahkan kepada moderator. Monggo, Mbak. Iya, terima kasih Mas Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Pak Sigit dan selamat malam untuk teman-teman peserta bedah buku Jalan Pulang dan Omong Kosong yang Menunggu Selesai. Terima kasih sudah hadir berzumpa bersama di pagelaran pertama ya Pak Sigit. Iya. Zoom pertama untuk bedah buku, dan saya sangat senang sekali karena buku yang pertama ini adalah buku dari guru atau juga teman dekat yang sama-sama berasal dari satu kota, yakni Tulungagung. Ada Mas Hari Niskala. Atau kalau di komunitas kami, komunitas Sada, itu dikenal dengan Om Pengamen, seperti itu. Oke. Ya, nanti untuk bincang bukunya atau bukunya akan tidak ada random sebenarnya, tapi nanti mungkin bisa dari Pak Sigit terlebih dahulu, kemudian nanti disusul dengan Mbak Nadila, dan nanti Mas Hari akan ikut menjawab pertanyaan yang
mungkin akan diajukan oleh teman-teman peserta diskusi buku Jalan Pulang dan Omong Kosong yang menunggu selesai. Nah, nanti akan ada door prize yang menarik sekali dari ini yang merupakan sumbangsih dari Pak Sigit, kemudian juga Mbak Nadila dan juga Mbak Nazila atau Mbak Kiki. Ada 3 buku lebih tepatnya. Nanti akan buku-bukunya apa saja nanti akan ditaruh di kolom komentar teman-teman. Judul penulis siapa. Nanti untuk pertanyaan yang paling unik, paling kritis, paling menarik, yang pokoknya paling itu nanti yang akan bisa mendapatkan door prize dari acara pada hari ini. Seperti itu. Nah, tidak berlama-lama. Jadi Mas hari ini saya bawa bukunya, buku Jalan Pulang dan Omong Kosong yang menunggu selesai. Jadi buku ini baru saja diterbitkan oleh Ruang Aksara, teman-teman. Saya baru selesai baca sekitar 1 bulan yang lalu sebenarnya. Jadi mohon maaf, Mas Hari. Jadi ada kagum tersendiri ketika saya membaca buku ini. Selain karena orang atau penulisnya adalah teman sendiri, tapi juga karena lokalitas yang berhasil diangkat dalam novel ini begitu memberi saya kekuatan baru untuk setidaknya saya juga bisa melahirkan karya-karya lokal yang seperti ini. Hal-hal yang dibahas dalam buku ini menurut saya pribadi ini cukup dekat dengan kita, cukup lekat dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kematian demi kematian sebagaimana yang saya sebutkan dalam cerita-cerita saya, ini lekat sekali dalam buku ini. Kemudian juga perihal tambang, perihal perempuan, itu juga diangkat oleh Mas Hari dalam buku ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mungkin akan langsung saja kepada Pak Sigit terlebih dahulu untuk mengautopsi buku ini. Mengautopsi buku ini dari awal hingga akhir. Itu seperti apa nanti bisa dijabarkan, bisa dijelaskan oleh Pak Sigit. Nah, waktu dapat saya persilahkan langsung kepada Pak Sigit. Terima kasih ya, Mami. Pertama kali saya berterima kasih kepada teman-teman yang ikut di Zoom ini. Ini Zoom perdana di Apresiasi Sastra. Mohon maaf apabila kalian itu tersedot karena ini ya. Sebetulnya karena ini pandemi ya, mohon maaf harus membayar hilang kuotanya, tetapi oke lah demi kita pada sastra ya. Saya sebagai pembaca ya, saya bukan kritikus. Kebetulan saya tidak kenal sama Hari ini sekarang. Jadi suaraku terdengar nggak ya? Terdengar. Terdengar Pak Aman. Jadi saya ini termasuk generasi tua ya. Jadi, font yang saya terima dari Hari Niskala. Niskala ini artinya abstrak. Itu 100 lebih sekian sehingga tak besarkan fontnya jadi 227-an. Saya baca dalam 3 hari berturut-turut sampai lalu. Saya catatan untuk novel ini, novel Jalan Pulang dan Omong Kosong menunggu selesai. Ada 4 catatan saya, catatan kecil. Sebetulnya novel ini terdiri dari 3 famili ya, yang saya baca ya. Saya bisa dikoreksi kalau salah, bisa jadi salah. Pertama dari keluarga nelayan, Sofia dan Yuki. Yuki ini laki-laki atau namanya Kambang. Ini seorang nelayan dan dia suka main judi. Judinya ini seperti di Bali, sabung ayam. Kebetulan saya 7 tahun di Bali, jadi saya sering nonton sabung ayam dengan pisau itu ya, tajen di sana namanya. Kemudian keluarga kedua adalah Mbak Sri, di tetangganya keluarga Sophia ini punya suaminya Purnomo, seorang ABRI lah ya. Dia bertugas di NTT daerah sana, mungkin timur atau mana ya, dan dia meninggal di sana.
kemudian punya anak namanya Salahuddin. Nama ini anak ini mudah saya hafal karena Salahuddin gitu ya. Terus tiba-tiba di tempatnya kawin dengan Sabto, orang lain. Ya, keluarga ketiga itu seorang laki-laki yang kaya namanya Yudo Basundoro. Yudo Basundoro ini orang kaya yang akhirnya sebagai koruptor gitu ya. Dia punya anak cewek namanya Nandini. Jadi novel ini berkisar dari 3 keluarga itu. Nah, Harry ini menulis novel ini secara flashback, kadang-kala lari ke family ini, kadang-kala keluarga ini. Jadi pembaca bisa bingung juga dengan tokoh aku terutama. Karena ada tokoh aku yang sebagai anak, mungkin ada tokoh aku yang namanya Salahuddin. Gitu. Jadi pada bab tertentu, kalau misalnya Sri ya, akunya itu aku sebagai Salahuddin. Tapi di bab lain aku dari Rukin ini, anaknya ini, Pak Kambang ini ya. Oke. Saya catat ada 34 menurut saya. 1, judulnya panjang banget nih. Jalan pulang dan omong kosong yang menunggu selesai. Tapi itu bukan yang pertama ini si hari ini. Karena sebelumnya misalkan Eka Kurniawan seperti dendam rindu yang harus dibayar tuntas gitu kan. Ya enggak. Maria Rilke catatan Malta Laurit Bridge. James Joyce panjang juga A Portrait of the Artist of Young Men. Jadi artinya bukan hal yang baru membuat judul yang panjang. Yang kedua, antara tokoh Purnomo yang meninggal di Indonesia bagian timur itu, tentara itu begitu cepat, begitu dia meninggal, mayat dibawa pulang, langsung dinasihati oleh ibunya, Sri, hei, kok kamu kawin, kasihan anakmu itu. Ya. Jadi begitu cepatnya cerita ini dari suaminya meninggal langsung cepat kawin dengan orang lain. Nomor 3, Sabto ya, dan Jengkri itu baru aja kenal sudah I love you. Come on Harry, come on, ini bukan sinetron loh ya. Jadi langsung I love you ini Mbak Sri dengan Sabto ini ya. Terjadi flashback ya, kisah tetangga bernama Sri ini flashback sebuah cerita yang ke belakang. Yang bab 4, perspektif tokoh aku itu sebagai anak, ya, anak dari yang pertama itu. Nomor 6, lompatan itu cepat sekali ya, lompatan kisah itu cepat sekali seperti sinetron bayanganku ya. Kalau sinetron itu kan dikejar waktu ya, karena harus tayangnya harus sekian lama gitu. Salahuddin itu batal ke Borneo, kemudian belajar menjadi tukang cukur, belum banyak yang diceritakan sudah beli gunting sendiri, kemudian akan buka pangkas rambut, betul-betul kilat gitu ya. Bab 5, tokoh aku bernama Salahuddin ini mati ketabrak mobil. Tokoh aku yang lain ada di bab 6. Gitu. Jadi ketika mobil menabrak di situ ada cewek di dalam, dan si tokoh aku bilang, loh ini ceweknya kok kayaknya manis dan sebagainya. Itu aku sebagai pembaca udah tahu ini nanti akan dipacarin. Betul. Itu tebakanku benar gitu. Jadi dari seluruh novel itu, menurut pembacaanku, ruh pertama itu belakang sosial, ya emosional, tokoh orang biasa. Kemudian separuh kedua itu mulai melo. Itu cerita tokoh aku mulai berfantasi, mulai cinta dibahas berhalaman-halaman ya. Ya, tapi mungkin dengan usia si hari ya, sudah tua ya. Itu. Jadi kemudian di sini disebut ada Shakespeare dan Hemingway. Bagiku ya merasa Hemingway dan Shakespeare itu hanya tempelan belaka. Kenapa menyebutkan judulnya drama Hemingway, drama Shakespeare itu apa? Dan disebutkan hanya Hemingway meninggal, gitu, bunuh diri. Itu kan biografi. Gitu. Tapi The Old Man and the Sea misalkan dari Hemingway, itu ada Sitwa Santiago itu mencari ikan marlin di pantai Havana gitu.
Kebetulan saya pernah ke Havana, jadi itu seharusnya dimiripkan. Tapi secara setting memang apa namanya, The Old Man and the Sea ini akan di pantai ya. Ini sama dengan posisi ini di pesisir yang Harry sebutkan gitu ya. Kemudian nomor dialognya ya. Dialognya menurutku agak remeh-temeh gitu ya. Jadi tentang manfaat sekolah, apalagi sekolah itu. Jadi seperti membaca esai, saya seperti membaca koran bahwa sekolah itu apakah penting apa tidak. Tidak ada yang spesifik membuat akal gitu ya. Nah, jadi sifatnya ini konvensional. Kemudian bagi membaca itu novel ini di tema sekolah itu sudah biasa, di media sudah ada. Kenapa tidak out of the box gitu ya? Misalkan sekolahnya apa namanya, berangkatnya malam aja, ini misalkan ya. Misalkan. Jadi harus yang menurutku sebagai pembaca keluar dari pakem yang sudah umum. Kemudian yang ketiga, nomor 10, gadis Nandini. Ini akan diperkosa di ladang tebu oleh pacarnya. Nandini bermain ke pasar malam dengan tokoh aku. Narasinya panjang sangat. Nomor 11, ada lelaki pemurung di tahanan. Dan pembesuk. Jadi Nandini ini diajak tokoh aku ke pasar malam dengan motor butut pinjaman. Nandini sakit perut karena makan tumis dan daun ketela. Dia pulang naik angkut sampai di rumah gitu. Jadi di situ nanti ada kisah lagi di lapas yang dilanjutkan dengan babahan di lapas, si pemurung dan pembesuk. Nah, ini siapa pemurung ini kan gitu. Dia pulang dengan motor butut gitu. Jadi pertama jadi ada sela antara tokoh aku ke pasar malam, itu di tengahnya itu ada kisah di penjara itu gitu. Jadi orang dan Harry betul-betul tanpa pembuka gitu. Jadi suatu bab itu langsung saya pulang dengan motor butut. Terus sebelumnya tadi sudah pulang di rumah itu, mindset itu tadi kan, ini pulang lagi ini gitu. Ada jadi Harry tidak peduli itu apakah itu enggak jadi beban dia gitu. Jadi penting aku pulang dengan motor butut. Itu padahal aku ulangi lagi membaca di sebelumnya loh. Tadi kan sudah pulang, oh ternyata tadi yang mindset yang ini lain. Itu mungkin ya ini akan diperlakukan tidak senonoh oleh pacarnya, ini sungguh naif ini pacar yang kedua nih, yang kedua kalinya oleh pacar yang sama. Jadi sebelumnya sudah pernah, tapi sudah tahu kalau si Nandini ini akan diperkosa, dia masih dekat juga datangi pacarnya lagi gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal ya. Udah tahu ada warning itu masih datang lagi gitu. Itu aku nggak mudeng gitu yang begitu. Terus harapan Rukin akan ada angin dan badai di pernikahan Nandini terjadi. Nggak ada narasi yang mendukung. Poin dia hanya memberi tulisan mudah-mudahan ada badai dan angin sehingga membatalkan perkawinannya. Kemudian ada nah di sini ada negara yang disalahkan. Jadi ada gerakan anarko di sini, ada gerakan sosial anarko. Kemudian ayah Nandini ya ini yang bernama Yuso Basundoro ini meninggal. Dia seorang koruptor. Pada suatu pagi Yuso Basundoro, nah ini misalkan, jadi dia hanya koruptor, titik gitu. Kalau aku sebagai penyuka Kafka kan akan berubah. Ini versiku ya. Yuso Basundoro suatu pagi bangun dari mimpi buruknya tiba-tiba menjadi tikus. Nah, tikus itu kan simbol dari simbol korupsi misalkan gitu kan. Kemudian sang pemurung ini ternyata bernama Yuki atau Kambang, bebas dari lapas dari tahanan, tapi di jalan dirampok. Nah, kemudian di sini ada puisi dan lagu pop, ada puisi, lagu pop itu yang apa namanya diambil dari penyanyi kita, gitu ya. Saya punya cara menulis menerkan, ini cara menulis, cara novelis berdialog dengan pembaca. Ini ada pada novel Machiavelli. Ya. Kalau kita baca novel Machiavelli karangan
kita tuli itu itu ya. Kan dia waktu dia berada di Swiss, dia bukunya tahun 2002 ya kalau nggak salah. Dia bilang sama audien, apakah saya sudah membosankan? Kalau sudah membosankan, saya berhenti. Jadi ini masuk di hari ini, hari dengarkan. Ada seperti dialog dengan pembacanya. Dia tokoh aku sedang bermonolog, mempertanyakan keberadaannya dan posisinya, mencoba-coba membuat dirinya ambiar, ya. Biar mengekal atau moksa sekalian. Nah, di sini menariknya ada anak sungai D, kota plat mobil N, kawasan pesisir P. Nah, nama atau inisial ini bisa ditemukan pada novel Orman Pamuk. Nah, ini ada penggemarnya Orman Pamuk ini Mas Irwan, itu di apa namanya di novel Snow ya, salju, itu ada kota K namanya. Nah, juga ditemukan pada novel Kastil Franz Kafka. Ada tokoh Joseph K. Dan Josephnya lama-lama bukan Joseph. Ini K, tokohnya itu K aja gitu. Kalau di proses Joseph K, tapi kalau di Kastil itu K saja gitu. Jadi ini hari ini bagus juga ini. Yang hal inisial itu saya setuju ini ya. Ada B, kota N ini di mana, di Malang ya, mungkin di Jawa Timur, nggak tahu. Kemudian, nah, erotika yang dibangun hari ini halus. Jadi gaya Murakami, ada bagian tubuhnya yang keras, gitu. Tidak terus ya seperti novelnya Eka yang dendam itu. Kan ya, ini sopan, ada bagian tubuhnya yang keras. Tahu sendiri ya. Terus gadis bernama Rosmia, begitu singkatnya itu, langsung akrab dan Rukin, si tokoh aku yang sedang mencari darah golongan D untuk ibunya di rumah sakit. Rukin mengantukkan di bahu si gadis, perbahan di bahu si gadis. Kenapa selalu di bahu? Gitu loh. Karena saat Rukin dengan si Nandina itu juga di bahu juga gitu. Ya, bau juga. Ya mungkin seleranya Rukin ini bau gitu ya. Pada cerita sebelumnya sudah. Terus tokoh aku bernama Rukin keluar dari dirinya menjadi tokoh ini. Plot beralih satu cerita tentang Rukin dan ibunya yang sakit disambung kisah di penjara dengan tokoh yang tak jelas. Tapi dari narasi yang dibangun tokoh ayah itu bernama Kambang. Kemudian sosok aku pencerita di penjara ingin bertemu anak dan istrinya, tapi selalu gagal. Tokoh aku bercerita selanjutnya sebagai anak masih menikmati di rumah kos kenalan barunya, gadis bernama Rosmia. Kemudian Hari memakai sudut pandang orang pertama. Aku adalah sudut pandang orang pertama. Apa untungnya? Aku nggak menemukan itu manfaatnya. Itu mungkin extend baru gitu. Jadi dia bercerita, aku sebagai sudut pandang yang pertama. Jadi seperti itu ya, yang disebut bertingkat-tingkat seperti itu ya subjeknya. Tokoh aku yang sebenarnya bernama Ruskin menanyakan ke gadis Ruskin, apa gadis itu kenal Rukin menanyakan Rukin makin kaget. Buku puisi di atas meja kos gadis itu ada nama-nama semua tokoh, termasuk nama dirinya. Sedang murung hendak menulis novel berjudul Jalan Pulang dan Omong Kosong yang Menunggu Selesai. Jadi judul buku ini masuk di situ juga, gitu, ditunjukin biar jelas gitu ya. Yuki alias Kambang bangun dari bangku di ruang tamu, ada orang datang, yaitu aku pencerita itu anaknya sendiri bernama Rukin yang sudah 5 tahun berpisah. Nah, jenazah ibu tiba dari rumah sakit, tokoh aku marah dengan ayah. Makin setelah diberitahu ayahnya di penjara karena membunuh orang. Nah ini, Rusmia datang menenangkan tokoh aku. Rusmia ini cewek kedua ya. Nah, ini kalau menurutku kalau akan makin buat dahsyat,
Rusmia datang dibonceng Rukin, ketemu Rukin yang lain. Jadi terjadi ada doppelganger. Doppelganger itu kembaran gitu. Tapi kan ini enggak. Tokoh aku mabuk dengan Rizal dan Kakak di pantai. Itulah catatanku. Ya. Jadi menurutku secara umum Harry berani menggebrak dengan 3 keluarga, ya, 3 keluarga dikemas dan mengangkat tema sosial, tema-tema kehidupan keluarga biasa di pesisir, sehingga pembaca akan dibuat penasaran dan mengulang-ulang pembacaannya karena Harry berani membuat terobosan tokoh aku dan sering berkelindahan dengan tokoh yang lain. Ya. Ungkapan yang kurang menarik bagiku, benar-benar kampret. Assalamualaikum, onwun gitu. Itu kreasi ya. Tapi yang bagus ya, ungkapan yang bagus. Semua teman dalam kelasku berhambur keluar. Seperti kawanan laron menyerbu sebiji pelita. Wah, ini menurutku menarik ini seperti puisi. Bahkan kebisingan paling kecil, sekecil dengungan lalat, tak boleh musik si sakit di pembaringannya. Terus yang lain, Sri tergelitik mengetahui gigi depan yang tanggal itu baginya seperti sebuah lorong tempat angin berlalu lalang. Sepotong gigi yang lubang itu dianggap lorong. Memilin-milin kumis tebal yang memayungi mulutnya. Yang terakhir, matanya meredup seperti diruntui. Itu, terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Sigit, wah luar biasa sekali. Karena ini Zoom. Jadi ini audionya harus menyala semua dari satu tangan. Tapi sangat kagum-kagum dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit. Kalau saya mencatat tadi ada 34 catatan khusus yang dibuat oleh Pak Sigit untuk novel Jalan Pulang dan Omong Menunggu Selesai, mulai dari judul kemudian alenya. Terima kasih sekali lagi Pak Sigit dan selamat datang Mbak Nadila yang tadi meminta izin untuk agak telat. Nadila. Ya. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung ke Mbak Nadila dulu ya. Untuk memahami apa nih yang sudah oleh Mbak Nadila dari buku Jalan Pulang dan Omong Kosong yang Menunggu Selesai. Silakan Mbak Nadila. Ya, terima kasih Mbak Umami kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah jelas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sigit Susanto. Salam kenal Bapak, salam takzim dari saya yang ada di Yogyakarta. Mas Hari Niskala, rekan-rekan panitia dan hadirin yang ada di ruang Zoom ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk belajar ya, menyampaikan bacaan saya atas novel yang menurut saya sangat epik ini, karya Mas Hari Niskala. Dan sebelumnya ingin menyampaikan 3 hal dulu. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Mas Hari sudah menerbitkan novel yang begitu ya sepembacaan saya. Kemudian yang kedua, saya terima kasih sudah diberi kesempatan, diberi ruang belajar untuk belajar langsung kepada Pak Sigit teman-teman di sini. Dan yang ketiga, sebuah disclaimer ya, Mbak Umami ya. Sekitar 1 minggu lalu saya dihubungi Mas Hari untuk jadi kedua, jujur waktu itu saya langsung menolak karena apa? Karena saya merasa kurang berkompeten, apalagi bersaing bersama Pak Sigit ya, yang beliau sudah katakanlah sudah punya di sastra. Saya masih ecek-ecek begitu. Tapi saya berdiskusi dengan Kak Heri singkat. Akhirnya saya menyanggupi dengan catatan. Saya sebagai pembaca awam ya Mas, nanti Pak Sigit sebagai pembaca ahli, saya sebagai pembaca awam seperti itu.
Nah, mungkin itu 3 disclaimer dari saya. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya bisa share screen untuk menampilkan PowerPoint? Mas Beril mungkin nggak dikondisikan, Mas. Mas Beril. Iya, Mbak Nadila bisa kok. Ya, ini masih ada ini ya, Mas. Apa? Hanya partisipan, bentar. Oke, sorry. Share screen. Sudah. Oh ya, sampun. Terima kasih. Apakah sudah tampak screen PowerPoint saya? Oke, Mbak. Oke. Semoga sudah. Oke, sebentar. Pada saya Pak Sih sudah menyampaikan sangat lengkap dan saya juga terkagum-kagum sama dengan Mbak Umami. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan saja. Jadi hasil pembacaan saya terhadap novelnya Mas Hari Niskala ini tentang lokalitas. Jadi saya akan menyampaikan tentang lokalitas dalam jalan pulang dan omong kosong yang menunggu selesai sejauh apa yang saya pahami. Seperti itu. Jadi saya di sini mengutip pendapat dari Robert Jaus ya tahun 1974 dalam buku Jaus mengatakan selalu memberikan wajah yang berbeda kepada pembaca yang lain, selalu memberikan orkestrasi yang berbeda dari berikut. Nah, jadi yang saya pahami dari apa yang disampaikan Gus ini adalah bahwa karya itu bersifat otonom, di mana setelah sebuah karya sastra itu dilahirkan kuasa-kuasa penulis karya sastra akan berarti setelah dimaknai oleh pembaca. Dan menurut Jaus ini, pada setiap pembaca, setiap zaman akan memiliki pemaknaan terhadap sebuah karya sastra. Nah, apabila kita diskusi akademik sedikit memakai konsepsi sastra, bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi pemaknaan pembaca terhadap sebuah karya sastra. Yang pertama adalah repertoar, yaitu gudang pengetahuan pembaca. Tentunya repertoar saya sebagai pembaca awam bacaannya dibanding Pak Sigit itu jauh berbeda dari beliau yang wawasannya sudah luas. Nah, kemudian repertoar ini gudang pengetahuan pembaca akan menghasilkan horizon harapan pembaca terhadap karya sastra. Apakah dia menerima sebuah karya sastra atau dia menolak sebuah karya sastra. Dan horizon harapan ini yang kemudian akan melahirkan pirkung atau kesan pembaca terhadap karya sastra. Nah, berkaitan dengan ini, saya menyimpulkan bahwa interpretasi kita terhadap novel yang ditulis oleh Mas Hari Niskala mungkin akan sangat berbeda. Interpretasi Pak Sigit dengan saya tentunya berbeda dan mungkin Mbak Umami dengan saya berbeda dan teman-teman kalau sudah membaca novel ini kemungkinan besar juga bisa berbeda seperti itu. Nah, kesan apa yang saya dapat ketika membaca novelnya Mas Hari ini, saya akan coba berbagi di sini. Nah, ini sedikit gambaran ya. Jadi novel Mas Hari ini berjudul Jalan Pulang dan Omong Kosong yang Menunggu Selesai ditulis dengan halaman yang cukup panjang ya, sekitar 3 dan dia masyarakat pesisir dengan problem khas orang cinta, lokalitas, krisis identitas, isu kapitalisme terhadap alam, dan jadi narasi yang saling kejar. Nah, sebagian menguap menjelma omong kosong, dan akhirnya di bab terakhir itu dijungkir balikan dengan kedudukan para tokoh. Sedikit gambaran tentang novel ini kalau teman-teman yang ada di sini belum membaca. Nah, kemudian apa sih kesan ketika saya membaca novel ini? Setidaknya kesan yang saya dapatkan
menjelaskan ya teman-teman ya. Yang pertama, novel ini ditulis dengan deskripsi yang kuat. Jadi ketika membaca, tidak tahu kenapa ya, saya merasakan kehadiran Ahmad Tohari novel ini, kemudian ada kehadiran kondisi sedikit kehadiran Mudia. Kemudian ketika saya konfirmasi ke Mas Harinya sendiri, apakah ini Mas sudah pernah membaca novelnya Ahmad Tohari berjudul Kuba? Itu, oh sudah, ternyata sudah. Kemudian Kunto Joyo juga pernah, tapi novel yang lain, beda dengan novel yang saya maksud. Oh ternyata memang ada pengaruhnya di novelnya Mas Hari ini dari penulis-penulis yang sudah dibaca olehnya, seperti itu. Dan menurut saya deskripsi yang dibuat oleh Mas Hari ini, bangunan-bangunan kalimatnya itu detail ya, detail tapi tidak membosankan dan tidak bertele-tele. Nah, tapi memang yang disampaikan Pak Sigit itu betul, di beberapa narasi ini agak terlalu panjang. Jadi sebagian besar bagus, tapi ada beberapa yang harusnya itu tidak didetailkan, tapi didetailkan deskripsinya seperti itu. Nah, kemudian kesan yang kedua yang saya dapatkan adalah di sini ada permainan vokalisasi, gitu. Jadi ketika pembaca awam seperti saya itu jujur kebingungan ya, karena sudut pandangnya ini berganti-ganti. Ada sudut pandang orang ketiga serba tahu di awal cerita, kemudian tiba berganti kepada sudut pandang orang pertama, lalu sudut pandang orang pertama itu kedudukannya berganti lagi ke orang lain, dan sudut pandang orang ketiga di akhir cerita gitu. Nah, mungkin ini memang suatu inovasi mungkin dari Mas Hari ini skala, tetapi perlu dipahami juga bahwa pembaca awal saya ini ada juga dengan formasi yang cukup rumit. Mungkin belum pernah membaca novel Ziarah sih Iwan Simatupang, tapi mungkin ini seperti itu ya, gitu. Kemudian kesan saya yang terakhir adalah novel ini seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Umami tadi, banyak menyentuh lokalitas gitu. Nah, inilah yang sedikit akan saya gali di sini tentang lokalitas yang ada di novel dan omong kosong. Nah, ketika kita berbicara lokalitas, apa saja lokalitas yang saya temukan di novelnya Mas Hari ini? Setidaknya ada 3 fragmen-fragmen lokalitas yang saya temukan. Nah, lokalitas yang pertama itu apa? Yang pertama adalah kehidupan masyarakat pesisir Tulungagung. Gitu. Nah, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, bahwa tempat-tempat di novel ini memang tidak disampaikan secara jelas oleh penulis. Ada inisial-inisial yang memang sengaja disampaikan seperti kota Pelaten, kemudian kota B, dan juga pesisir P. Nah, pesisir P ini ternyata setelah saya tanyakan langsung kepada Mas Harinya, apa Mas pesisir P itu yang dimaksudkan dalam novel gitu, ternyata adalah pantai Popoh seperti itu, yang ada di Tulungagung. Dan dalam novel ini, Mas Hari mencoba menampilkan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar pesisir di sekitar pesisir Pantai Popoh gitu. Yang pertama itu ada yang saya temukan itu beliau mencoba menggali mata pencaharian yang ada di sekitar sana gitu. Masyarakatnya pencahariannya apa? Itu disampaikan mulai dari halaman kedua, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai penyortir ikan, penjual cenderamata, gitu. Itu ada kehidupan masyarakat yang kalangan laki-laki gitu. Dan yang terakhir, kepercayaan masyarakat pada tirakat dan mitos Ratu Kidul itu di sana masih mengakar kuat di halaman menjelang akhir gitu. Nah, kehidupan masyarakat pesisir Tulungagung ini ada juga lokalitas yang saya temukan adalah
tercermin atau terwujud dari antroposentrisme kapitalis terhadap alam. Jadi antroposentrisme kapitalis ini adalah pandangan manusia bahwa alam itu dijadikan modal untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya gitu. Nah, terkait dengan apa yang tercermin dalam novelnya Mas Hari Niskala ini, yang pertama ada pabrik yang beroperasi siang dan malam dengan memperkerjakan ratusan orang untuk memotong gambar gitu di halaman 16. Kemudian ada juga peledakan gunung marmer dengan bubuk mesiu. Dan yang terakhir itu ada pekerja dan mesin pabrik marmer dikomando oleh tangan yang berkuasa. Jadi setelah saya temukan ini di dalam novelnya, dan saya konfirmasi kembali ke Mas Harinya sendiri, apa sih yang dimaksud dengan pabrik di situ itu pabrik apa sebetulnya? Dan beliau memberi kode bahwa di Tulungagung itu ada pabrik marmer namanya PT Industri Marmer Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1974 di Kecamatan Besuki. Dan Mas Hari ini berusaha untuk menyentuh ini ya, menyentuh atau mengeksplorasi kepada masyarakat sekitarnya gitu. Jadi kerusakan alam, kemudian masyarakat yang ada di situ itu menjadi korban ketika harus bekerja di pabrik, itu dicoba digali oleh Mas Hari sendiri gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang saya temukan kaitannya dengan fragmen lokalitas adalah opresi terhadap perempuan. Jadi opresi yang saya pahami ini adalah pemberangusan hak atau pengabaian hak terhadap perempuan ya. Nah, di sini seperti yang Mbak Umami bilang bahwa ada sejumlah perempuan-perempuan yang dihadirkan. Tadi ada tokoh Sophia yang sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sigit, kemudian ada juga tokoh Nandini, ada juga tokoh Sri, ada juga tokoh satu lagi, mohon maaf saya lupa namanya. Oh iya, Rosmia kalau tidak salah. Ada sekitar 4 tokoh perempuan. Nah, tapi yang saya soroti di sini yang tampak begitu itu berangus, ada tokoh Sophia dan tokoh Nandini. Jadi Sophia ini kalau sepembacaannya merupakan ibunya si tokoh utama. Nah, kenapa dia mengalami opresi? Karena dia itu bekerja sebagai pengepul ikan menjadi tulang punggung keluarga. Sementara suaminya ini hanya sibuk berjudi gitu, melakukan sabung ayam. Kemudian untuk tokoh Nandini ini, dia operasinya seperti apa? Operasinya ini yang pertama dia harus memenuhi keinginan-keinginan dari ayahnya. Sedikit disclaimer ya. Jadi kalau tokoh Sophia ini ibunya tokoh utama, kalau tokoh Nandini ini adalah perempuan yang disukai oleh tokoh utama gitu. Jadi mereka sebetulnya saling terkait dua tokoh ini. Operasinya tadi saya kembalikan, yang pertama adalah si Nandini ini harus memenuhi keinginan atau harapan-harapan dari ayahnya, dari Basundoro ya. Kemudian operasi yang kedua adalah ketika dia dilecehkan oleh pacar gitu. Sebenarnya sudah selesai. Oh ya. Jadi itu saja Mbak Umami, Pak Sigit, hasil pembacaan saya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, ini hanya berdasarkan repertoar yang sangat sedikit dari pemikiran saya. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadila. Terima kasih atas pembacaan yang ini sebenarnya bukan pembaca yang awam ya saya kira, karena dalam, padat, dan juga sangat akademik. Itu sih. Ya, tapi saya menemukan beberapa catatan yang hampir sama sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Sigit dan juga Mbak Nadila tentang novel Jalan Pulang dan Omong Kosong yang Menunggu Selesai. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Mas Hari Niskala selaku penulisnya sebelum kita ke para peserta diskusi pada malam hari ini. Mas Hari? Halo, Mas. Ada sosok yang sangat pendiam sependek saya mengenal beliau.
Nah, Mas, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu tentang latar penulisan novel ini atau latar belakang penulisan novel ini dan berapa lamakah, kemudian kenapa mengambil lokalitas dan lain sebagainya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Absas Radio Buku. Halo, Mas Hari. Ya, Masih mute? Oke. ya kedengaran Mbak ya. Iya, sekarang terdengar. Silakan, Mas Hari. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman Absas Radio Buku, Pak Sigit, Mbak Nadila, dan semua teman-teman yang hadir di sesi. Terputus, Mas Hari, bisa agak keras sedikit. Jadi langsung aja. Awal mula menulis novel itu dulu kepikiran ketika sekitar tahun 2014 ada seorang pemuda yang kebetulan mencari donor untuk golongan darah B. Waktu itu, ya kebetulan saya lahir dengan golongan darah B. Jadi saya waktu itu dengan salah satu teman juga menuju ke kantor PMI ya. Saya kepikiran di situ, terus selang 3 hari atau seminggu gitu, ada kabar bahwa ibunya si pemuda yang mencari golongan darah itu tadi meninggal. Saya kepikiran aja, mungkin kalau itu bisa ditulis kisah-kisahnya sepertinya akan bagus gitu. Dan saya tanya alamatnya di mana, dia bilang di sekitar itu yang saya sebutkan sesuai di novel itu ya. Terus kaitannya dengan penjara itu juga, saya dulu pernah coba wawancara seorang narapidana. Kebetulan juga beliau beralamat di alamat yang sama dengan yang saya tulis di novel itu. Dia secara terbuka menceritakan kenapa di penjara, terus selama di penjara itu ngapain aja. Dan dari ceritanya saya kira beliau itu orang baik, tidak seharusnya masuk penjara. Perlu ditulis juga. Terus kaitannya dengan pabrik ya. Itu kebetulan karena pesisir dan pabrik itu jaraknya tidak terlalu jauh. Saya pikir bisa ditulis juga. Kebetulan juga waktu itu saya lagi membaca novel The Mother-nya Maxim Gorky ya. Tapi dalam versi bahasa Indonesia terjemahannya Pramudia Anantatur. Di sana ada tokoh Pavel Vlasov yang dipenjara, terus si ibundanya yang namanya Pelagia Vlasov itu berjuang sedemikian rupa. Dia menyebarkan pamflet di pabrik. Saya kira hal-hal itu saling berkelindan ya waktu itu. Untuk menulis itu ya, novel yang saya kira sangat buruk, menurut saya buruk sekali itu ya. Karena saya masih sangat naif, belum banyak baca. Jadi saya waktu itu berbarengan baru baca novel terjemahan luar negeri itu ya mungkin setahun terakhir menjelang novel itu selesai. Saya baru baca Gorky sama Kawabata Yasunari. Itu pun novelnya Kawabata yang termasuk akhir ya, Beauty and Sadness itu. Gabungkan itu. Dan saya juga tangan bacaan ziarahnya Iwan Simatupang. Saya coba juga dengan gaya begitu, tapi ternyata gagal. Sangat sulit meniru gaya Iwan Simatupang. Dan mungkin penulis Indonesia hari ini yang bisa seperti Iwan Simatupang itu kayaknya
Lanco Akhri itu ya, sangat mendekati saya. Kembali ke novel itu, jadi sekali lagi saya menggarapnya kurang matang ya. Dan terima kasih untuk Pak Sigit. Saya mau mengkonfirmasi di pendapatnya Pak Sigit tadi di bab 12 ya, bab terakhir itu saya menjungkir balikan tokoh-tokohnya dengan mengganti sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu saya ganti dengan waktu universal secara keseluruhan. Jadi tidak ada orang pertama di dunia ini kecuali waktu itu sendiri, seolah-olah saya bikin begitu. Jadi semuanya biarkan itu waktu yang menjawab, istilahnya gitu ya. Jadi tokoh-tokoh di akhir itu saya bikin menderita sedemikian rupa. Dan tokoh aku itu juga saya bikin seolah-olah tenggelam setelah tersandung karang. Saya pikir itu dulu Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hari. Oh, saya baru tahu. Selama ini saya belum pernah ngobrol secara intens soal novel ini dengan Mas Hari karena terkendala jarak juga. Terima kasih Mas Hari atas pemaparannya. Ternyata memang dari hal-hal yang kebetulan kemudian saling terkait satu sama lain dan alhasil melahirkan sebuah novel dengan tebal kurang lebih 300 hampir 360 halaman. Luar biasa. Nah, seperti janji saya di awal tadi, teman-teman, bagi peserta yang hari ini ingin bertanya baik kepada Pak Sigit, kepada Mbak Nadila, atau kepada penulisnya langsung akan mendapat door prize berupa buku dari kami, dari Pak Sigit, dari Mbak Nadila, dan juga dari Mbak Nazila Rizky. Bukunya ada beberapa yang saya catat, ada 3. Yang pertama karya Toni Morrison, ini berjudul Sula, diberikan langsung oleh Pak Sigit untuk penanya yang bertanya dengan pertanyaan yang paling disukai oleh Pak Sigit. Seperti itu. Kemudian yang kedua, novel kedua atau buku kedua, ini diberikan oleh Mbak Nazila. Judulnya The Year of Living Dangerously, karyanya Christopher Koch. Nah, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ketiga ini diberikan oleh Mbak Nazila pada gambar diterbitkan oleh Burga. Ini karyanya Della Naradika. Nah, bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan 3 buku ini masing-masing 1 ya. Jadi nanti akan ada 3 penanya yang bisa mendapatkan door prize dari kami. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu karena memang sudah jam 8 lebih, ingin bertanya langsung raise agar langsung berdialog dengan Pak Sigit, Mbak Nadila, dan juga Mas Hari Niskala. Silahkan. Yang ingin bertanya? Atau ingin menanggapi misalkan? Bertanya, menanggapi, atau mengkritik? Saya sudah resign, kelihatan nggak? Kedengaran? Suaranya tiba-tiba mute, Mbak. Oh iya, silakan Mas Irwan. Oh iya, saya pertama mau menanggapi soal vokalisasi, permainan vokalisasi tadi. Kalau misalnya ingin mendapatkan contoh yang lebih ekstrem, coba cek novelnya Orhan Pamuk, My Name is Red. Semuanya pakai penutur saya, orang pertama, aku, dan objek, benda mati, benda hidup, dan sebagainya. Dan ini mungkin bisa saya kaitkan dengan
pernyataan terakhir dari Mas Hari tadi bahwa waktu sendiri menjadi seorang penutur, benar atau enggak? Soalnya saya tadi dengarnya agak putus-putus suaranya. Kalau itu benar berarti Anda sudah ada di jalan benar menuju orang pamut. Gayanya orang pamut. Pertanyaan saya sih sebenarnya tadi mungkin sudah sedikit dibahas. Ketika membuat novel ini ada nggak penulis atau karya yang menjadi model? Tadi Mas Hari sudah menyebutkan Maxim Gorky, Sunari Kawabata, bahkan Pram. Kalau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi atau lebih detail lagi bagaimana proses pemodelan ini ke teknis penulisan. Itu dulu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irwan Syahrir atas pertanyaannya. Ditampung dulu, mungkin ada yang lain? Silahkan. Bertanya? Ya, silahkan. Langsung saja. Ya, saya. Sebutkan nama juga ya, Mbak? Oke, saya mau izin bertanya. Dan, kalau tadi mendengar pemaparannya, saya pikir mungkin novel ini selain mengangkat lokalitas juga bisa diarahkan, I think bisa ke pariwisata kali ya kan. Ada tadi latarnya kayak pesisir pantai gitu kan, saya bayangkan pantai yang indah gitu. Terus apa, ibaratnya kayak mempromosikan pesisir pantai Tulung Agung yang it's very beautiful gitu. Bisa dijadikan itu. Nah, pertanyaan saya kan tadi ada beberapa tokoh ya, kayak tokoh yang suaminya judi, dia hanya cari tulang punggung keluarga. Nah, apakah pemilihan tokoh itu juga berdasarkan latar belakang Mas Hari sendiri sebagai pengarang gitu? Apakah latar belakang dia tumbuh dan dibesarkan itu juga mempengaruhi tokoh-tokoh yang dipilihnya dalam novel? Dan pertanyaan kedua, berapa lama menulis novel sepanjang itu, 360 halaman? Itu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Maurinta. Ya. Ya, ditampung dulu. Satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya, menanggapi, mengkritik. Bisa ke Mbak Nadila dan juga Pak Sigit, teman-teman. Silahkan. Langsung saja. Pertanyaan Mbak Maurinta tadi sudah 2 sih, tapi saya ingin 1 orang lagi untuk menanggapi atau bertanya. Silahkan teman-teman. Saya masih. Iya. Iya Mbak, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya ini mungkin saya malah ingin bertanya tentang bagaimana proses pembuatan novel sendiri. Saya juga belum terlalu mendalami dalam membaca fiksi, apalagi menulis. Jadi saya di sini ingin bertanya bagaimana Mas Hari ini sekarang bisa, pasti kan juga ada proses riset ya, dari sisi hal-hal yang fakta gitu, baik itu dalam latarnya atau mungkin pemilihan kejadian. Nah, bagaimana caranya menggabungkan fakta-fakta yang mungkin itu berdasarkan riset-riset akademis, yang mungkin juga dibaca dari website-website akademis, jurnal-jurnal akademis mungkin, dan itu digabungkan menjadi satu novel yang itu indah secara dapat dinikmati, tidak seperti kita membaca suatu buku pelajaran gitu. Saya pernah menemui suatu buku yang dia bagus, jadi ingin menggabungkan ilmu pengetahuan gitu dengan novel, dengan cerita yang enak untuk dibaca dan nyaman dibaca, jadi tidak berasa yang belajar. Nah, tapi saya menemukan kekurangannya di situ, masih terasa sangat kuat, mungkin kayak banyak istilah-istilah yang terlalu akademis dan rasanya itu masih sangat akademis seperti itu. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mahira atas pertanyaannya. Nah, Mas Hari, ini ada 3 pertanyaan dari teman-teman peserta
diskusi buku kita. Ini semua ditujukan kepada Mas Hari, tapi saya rasa pertanyaannya Mbak Mahira tadi juga bisa dijawab oleh Pak Sigi dan juga Mbak Nadila, karena ini berkaitan dengan cara kita memproses hasil riset ini menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah novel, seperti itu. Bisa dari Mas Hari skala dulu untuk menjawab pertanyaan pertama dari Pak Irham. Saya lupa. Jadi Bisa minta tolong diulang pertanyaannya. gimana Mas? Minta tolong pertanyaannya diulang. Oh, diulang, iya. Adakah karya yang menjadi, tadi pertanyaannya adalah, adakah karya yang menjadi modal dalam membuat novel ini? Nah, kemudian mungkin bisa dijelaskan bagaimana karya tersebut akhirnya diasosiasikan ke dalam novelnya Mas Hari sendiri, kayak gitu. Terima kasih. Untuk modal banyak ya sebenarnya waktu itu. Mulai dari trilogi Dukuh Paronya Ahmad Tohari waktu itu. Kepikiran untuk menulis hal-hal lokal, meskipun saya sendiri nulisnya kurang matang. Ahmad Tohari mungkin ada juga keluarga gerilyanya Pramudiana Tatur. Dan tokoh Pram sendiri menulisnya jadi itu sangat tancap saya kira. Ada juga waktu itu Kawabata. Untuk menulis seperti Kawabata sangat susah. Apalagi para ahli menilai bahwa Kawabata punya gaya sensualisme. Atau guru bisa pinggir. Yang sama novel O karya Eka Kurniawan itu seperti puzzle. Saya kepikiran udah seperti itu. Jadi, Eka menulis seperti tanpa beban di novel O itu. Dan kalau saya bertanya pada diri saya sendiri, kalau saya mencoba bagaimana? Saya cobalah seperti itu. Gagal atau tidak, serahkan pada pembaca. Itu, Mbak. Terima kasih. Sudah Mas, gitu aja. Iya. Pak Syahrir bagaimana jawaban dari Mas Hari? Ada tanggapan lain? Bagus semuanya. Dan sukses selalu untuk penulisan selanjutnya, Mas ya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Semoga memang Mas Hari bisa melahirkan tulisan-tulisan baru yang fair seperti itu. Pertanyaan kedua Mas Hari. Tidak mau Rinta. Berapa lama sih menulis novel dengan ketebalan sekian? Dan yang pertama tadi pertanyaannya ada beberapa tokoh perempuan. Nah, apakah pemilihan tokoh-tokoh itu juga berdasarkan latar belakang kehidupan Mas Hari pribadi atau seperti apa? Dulu menulis itu saya mulai 2015 dan baru selesai sekitar 2018 akhir. Saya nulisnya terlalu ngoyo itu. Maaf Mas, belum begitu terdengar.
kebenaran, Mbak ya. Saya nulisnya sekitar 2015 itu mulai, tapi baru selesai 2018. Kenapa selama itu? Karena saya ya agak pikiran bagus atau tidak. Saya kira-kira butuh bacaan apa. Kebetulan waktu itu saya juga ada kesibukan lain, jadi tidak bisa pure menggarap itu. Maaf Mas, mungkin terkendala sinyal mungkin ya. Jadi agak putus-putus gitu suaranya tadi. Mungkin bisa pakai headset Mas, kalau biar suaranya lebih terdengar aja. Ya, suaranya putus-putus kata Mbak Maurinta. Masih putus-putus. Oh, sekarang enggak? Oke, bisa dilanjut. Ulangi sekali lagi. Jadi intinya dimulai 2015, terus selesai 2018. Gitu ya. Itu dulu. Dan untuk pertanyaan keduanya tentang tokoh-tokoh perempuan di dalamnya, iya sedikit banyak memang orang-orang itu seperti ada di sekitar saya. Memang kalau boleh dari pengalaman pribadi atau riset pengalaman, ya memang saya pikir memang orang-orang terdekat, saya boleh bilang. Misalkan tokoh Sophia itu memang ada juga di sekitar saya. Tokoh Nandini juga, Kota Klaten, dari Kota Klaten. Terus tokoh Rosmia itu saya pikir baru saya murni imajinasi ya, kalau berimajinasi. Kalau yang lain, 3 tokoh lainnya itu saya kira memang ada di sekitar saya. Itu Mbak. Terima kasih. Saya kurang bisa menangkap sih Mas beberapa kalimat terakhir tadi, sebelum tokoh Rosmia, kemudian setelah tokoh Rosmia itu agak putus-putus lagi. Mungkin kalau ada headset, Mas Heri. Halo Mas Heri. Masih putus-putus. Oke, mungkin ya sekarang agak bisa terdengar. Mungkin bisa diulang sekali lagi Mas. Mohon maaf ini. Bisa terdengar ya? Oke. Sekarang lebih jelas daripada yang sebelumnya. Saya ulangi ya. Maaf kalau sinyal di sini agak buruk. Jadi 4 tokoh itu tokoh perempuan ya. Itu 3 tokohnya kurang lebih ada di sekitar saya. Baru tokoh paling akhir yang namanya Rosmi itu imajinasi saja saya kira. Saya nggak tahu kenapa kalau pikiran nulis tokoh yang seperti itu dulu. Mungkin sambil lalu. Menarik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maurinta atas tanggapannya. Iya, menarik sekali memang Mas Heri bisa menuliskan tokoh-tokoh perempuan dengan begitu epik. Lumayan. Menurut pembaca ini Mas. Kemudian langsung saja ke pertanyaan ketiga tadi dari Mbak Mahira. Ini nanti juga akan dijawab oleh Pak Sigit dan juga Mbak Nadila ya. Bagaimana
ini untuk Mas Hari, bagaimana memproses novel ini berdasarkan riset-risetnya. Nah, ini bagaimana agar riset-riset itu bisa kemudian menjadi cerita yang baca, yang mudah dibaca, kemudian juga bisa menjadi sebuah novel. Nah, itu bagaimana? Terima kasih Mbak Mahira ya. Untuk riset saya tidak terlalu mendalam waktu itu. Mungkin saya cuma riset lokasi. Saya cuma riset lokasi, terus kondisi alam di sana bagaimana, terus yang ada di sana apa saja, terus tiap bulan itu ada event apa di sana. Ya, kurang lebih yang saya tahu ada pasar malam itu, maka saya tulis. Terus untuk data yang lain saya dapat data apa ya? Data kuantitatif waktu itu dari temannya Mbak Umami sih waktu itu. Saya tanya-tanya ke teman-teman ngopi saya yang di lembaga pers. Saya tanya ada temuan data apa di sana. Nah itu kebetulan saya dikasih, saya lihat, saya pelajari. Nah itu saya tulis langsung. Terus untuk pertanyaan keduanya, bagaimana untuk menuliskan riset dalam prosa ya, kurang lebih. Itu sebaiknya jangan tanya saya ya, atau mungkin Mbak pelajarinya dari beberapa novel Budi Dharma saja saya kira. Saya belum sanggup kayaknya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hari atas jawabannya. Mbak Mahira, kita ke Pak Sigit dan Mbak Nadila dulu ya Mbak. Silakan. Oke. Gimana Mbak? Mohon maaf Mbak, masih termute. Astaga, mohon maaf. Pak Sigit, bagaimana menggabungkan riset-riset yang sudah kita dapatkan ini kemudian bisa diolah menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca, bisa menjadi sebuah novel seperti itu? Oke. Saya akan membandingkan saja ya apa yang saya baca novel Ulysses karya James Joyce dan Franz Kafka proses. Kalau James Joyce itu riset secara akademis mungkin tidak terlalu ketat gitu ya. Tetapi ketika dia menulis Ulysses itu di Paris, dia memberitahu bibinya, tolong kamu kalau pulang ke Dublin ya, kamu tengok di belakang gereja itu ada pohon apa. Kira-kira seperti itu. Dan itu betul-betul ditulis di Ulysses gitu. Pohonnya itu ditulis gitu. Halo Pak Sigit. Sepertinya terkendala sinyal juga ini. Error ya, nggak dengar. Mungkin bisa diulang sedikit Pak. Oke. Maaf ya. Saya hanya membandingkan saja antara novel yang saya baca, Ulysses karya James Joyce, dengan proses karya Franz Kafka yang saya terjemahkan. Kalau Ulysses ya itu tidak ada riset yang detail, yang artinya yang ketat gitu secara akademis ya. Tetapi ketika Joyce menulis Ulysses di Paris, dia bilang sama bibinya, tolong kalau kamu pulang ke Dublin, tengoklah sebuah gereja di Dublin. Di belakang gereja itu ada pohon apa? Sampai sejauh itu. Gitu. Jadi
detailnya di situ. Ya. Jadi seorang seniman ada yang pakai riset secara ilmiah atau secara langsung gitu ya, spontan gitu. Terus kalau novel proses karya Kafka ini abstrak. Gitu ya. Jadi dalam persidangan Yosef K. itu di sebuah apartemen, sidangnya di sebuah apartemen, ya, ruangan apartemen. Tapi sebetulnya itu adalah kisah putus cintanya antara Franz Kafka dan Felix Bauer di Berlin. Gitu. Jadi Franz Kafka pernah tunangan 2 kali dan putus semua 2 kali ini pada orang yang sama di sebuah hotel di Berlin. Dan saat pemutusan tunangan yang kedua itu dia angkat jadi novel gitu ya, novel proses itu gitu. Jadi itu kisah sebetulnya putus cintanya Kafka dengan pacarnya. Itu analisis ada seperti itu dan banyak ahli Kafka membenarkan. Jadi seperti itu ya. Riset itu dimasukkan ke fiksi seperti apa yang saya contohkan 2 novel aja. Itu Mbak dari saya. Wah, menarik sekali. Terima kasih Pak Sigit. Saya baru paham juga ini. Oke, Mbak Nadila, bisa dilanjut langsung pertanyaannya, tetap pertanyaan yang sama, silahkan. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mbak Garin ya. Jadi Mbak Garin itu sahabat saya, kebetulan beliau luang dan bergabung. Mungkin ini sih Mbak Umami sama Garin, saya sejujurnya kurang berkompeten ya menjawab ini, sama jawaban saya seperti Mas Harini Skala, saya belum berkompeten juga. Cuman yang saya baca, sebuah karya yang menurut saya akademik tapi dia dikemas secara menarik, itu mungkin Garin bisa baca karyanya ini, Burung-Burung Rantau karya Mangun Wijaya. Itu menurut saya ya, tapi mohon maaf jika salah, sangat akademik tapi ditulis dengan bahasa yang sastra sekali gitu. Kalau tidak yang mungkin tidak terlalu jauh ya rentangnya, itu ada novel Lumpur karyanya Yazid Pasandre. Itu kebetulan novel yang saya teliti waktu S1. Dia menceritakan tentang kisah lumpur lapindo dan benar-benar melakukan riset, dan itu pengarangnya membahasakan atau menarasikannya dengan sangat apik gitu di novel itu. Mungkin seperti itu saja Mbak Umami, Mbak Garin. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mbak Nadila atas jawabannya. Gimana Mbak Mahira? Ada yang mau ada tanggapan untuk jawaban ini? Ya. Terima kasih sekali lagi untuk dari Pak Sigit dan Nadila. Tadi ini saya juga meresapi karena masih sangat awam ya sebenarnya. Tapi beruntung sekali hari ini dapat banyak referensi-referensi baru baik dari penulis luar negeri maupun dalam negeri, karena yang saya tahu itu baru 1 novel yang saya kagumi yang mempunyai cukup kaya yang saya rasakan gitu terkait risetnya. Itu saya lupa juga judulnya apa, tapi menceritakan tentang bumi gitu. Jadi di sini saya sangat berterima kasih atas jawabannya, apalagi diberikan banyak referensi terkait novel-novel yang saya bisa baca. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mahira atas tanggapannya. Terima kasih juga kepada Pak Sigit atas novel yang judul-judul yang memang belum saya baca. Iya, kita lanjut. Ini di kolom chat yang bertanya. Oke, adakah pertanyaan tambahan, Kak? Tambahan kesempatan bertanya. Mungkin bisa 1 penanya lagi. Tapi sebelumnya ini ada Mbak Maurinta, apakah novel-novel terbitan Ruang Aksara dibedah bersama Radio Buku atau hanya novel tertentu saja? Saya mendapat info tentang acara ini dari Instagram Ruang Aksara soalnya. Oke, ini mungkin bisa dijawab dari teman-teman Radio Buku atau dari teman-teman Ruang Aksara yang mungkin bergabung di acara ini. Silakan. Adakah? Halo Mbak. Ya, silakan Mas. Iya. Ini Beril pakai akun cadangan bandwidth tipis. Untuk acara ini karena khusus ya, ini dari teman-teman Absas. Jadi untuk kita bukan bekerja sama langsung dengan Ruang Aksara, tapi
dengan absasnya. Jadi kalau misalkan ada penerbit-penerbit lain mau bersama dengan kami sediakan ruang untuk membedah atau membuka diskusi buku seperti itu. Jadi tidak terbatas oleh ruang aksara ataupun penerbit-penerbit gitu. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Jadi yang mau bertanya ini, Mbak langsung saja. Oke. Aku ingin bertanya. Silakan. Terima kasih Mbak Uma. Deskripsikan perempuan dengan hebat ya. Dan di awal paragraf pertama, maksudnya di bab awal itu ada sosok tangguh, perempuan tangguh. Namun saya kan juga pernah membaca, meskipun analisis saya juga masih lemah, mungkin ya kurang juga. Di sana ada beberapa sisi Mungkin ada gairah yang meletup-letup atau emosi yang tidak stabil. Saya coba tuliskannya di situ. Dan untuk kenapa kok harus di tempat yang agak terpencil, terus jauh dari keramaian, karena setting seperti itu ada di tempat saya, dan bagaimana jika saya menuliskannya. Saya sempat bertanya begitu, dan saya coba saja terus saya sertakan dalam narasi novel itu, Mbak. Terima kasih. Oke. Itu tadi Mbak Umi jawaban dari Mas Heri. Gimana, ada tanggapan lain? ya mungkin sudah cukup. Terima kasih. Yang kejadiannya. Ya. Nah, mungkin karena Ya. memang sesuai dengan apa yang sering ada di dekat kita, seperti itu mungkin. Makanya dituliskan oleh Mas Heri dengan apa adanya seperti itu. Itu kan Mas Heri? Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Umi, terima kasih seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini di diskusi buku Jalan Pulang dan Omong Kosong yang Menunggu Selesai. Nah, ini ada apa ya? Ini tugas terakhir ini saya serahkan langsung kepada Pak Sigit, Mbak Nadila, dan juga Mbak Nazila Rizky terkait door prize yang ingin diberikan kepada keempat penanya tadi. Apakah langsung dipilih saja atau nanti akan dihubungi lebih lanjut? Bagaimana Pak Sigit? Menurut Mbak saya Nadila? langsung aja spontan ya. Oke, silahkan. Ya, mungkin... ini buku dari Toni Morrison. Ini bukan baru ya. Saya harus jujur, saya beli di Loan, tetapi kondisi masih bagus ya. Bagi saya buku itu tidak harus baru, yang penting isinya kan gitu. Dari 4 penanya, tertarik Mbak Maurinta, ya, akan saya kirimi buku ini. Tolong ditulis alamatnya di chat, ya, tolong Mbak Umi catatkan. Itu aja dari saya ya. Happy reading, selamat membaca buku Toni Morrison. Berarti Mbak Maurinta ya ini? Ya. Wah, Mbak Maurinta selamat mendapatkan 1 buku dari Pak Sigit langsung ya ini. Dituliskan alamatnya. Nanti biar dari video bisa disimpan alamat dari Mbak Maurinta, pengiriman bukunya. Kemudian saya langsung ke Mbak Nazila Rizky. Mbak. Maaf memotong, Mbak. Nanti untuk Mas. yang dapat dikirim nomor teleponnya juga ya? Oh iya, benar-benar. Nomor telepon. Kirim alamat lengkap dan kontak yang bisa dihubungi. Seperti itu ya, Mas ya? Ya. Itu. Terima kasih. Silahkan Mbak Maurinta ya, dikirim alamat lengkapnya dan beserta kontak yang bisa dihubungi. Dan Mbak Nazila Rizky,
Saya manut Mbak Umami. Waduh. Saya mau kasih ke siapa ini? Kita ke Mbak Nadila dulu deh. Mbak Nadila, halo. Ya, saya sebetulnya juga mau manut Mbak Umami gitu aja. Tapi ini aja karena tadi teman saya langsung yang tanya, jadi saya mungkin nggak ke teman saya kasihkannya ke, mohon maaf tadi yang tanya Pak siapa ya tadi Mbak? Yang ini. Oh, Pak Ya, Irwan. Pak Irwan saya Syahrir. serahkan ke Pak Irwan saja ya. Wow. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan sekali. Syahrir, selamat. Siapa yang nggak suka buku? Tapi saya tinggalnya jauh di Norwegia, jadi saya serahkan forward ke mana tuh nggak apa-apa. Terlalu jauh mahal. Wah. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya senang kok ada di sini. Yang penting kan niatnya ya. Iya benar Pak. Iya Mbak Nadila, ini karena Pak Irwan sedang di Norwegia, mungkin bisa dihibahkan kembali ke teman yang lebih dekat. Seperti itu ya Pak ya? Ya siap. Ya, Berarti betul. saya ini ya Mbak izin kasih ke, terima kasih Pak Irwan. Saya izin kasih ke Mbak penanya yang terakhir tadi ya. Yang Penanya yang terakhir. Oh Mbak Umi, oke. Mbak Umi. Mbak Umi selamat. Mbak Umi dapat buku dari Mbak Nadila. Tadi judul bukunya sudah saya sebutkan ya, bukunya karya Della Naradika, judulnya Masa Depan pada Gambar Anak. Silahkan mencatat nomor telepon, kemudian juga alamat lengkap, agar Mbak Nadila bisa langsung kirim buku ke Mbak Umi. Selamat. Nah yang terakhir, buku dari Mbak Nazila Rizky. Benar ini, terserah saya Mbak. Tadi buku dari Mbak Nazila Rizky itu karyanya Christopher Koch, judulnya The Year of Living Dangerously. Nah ini sudah diterjemahkan karena tadi penanya kita hanya 4 dan Pak Irwan sudah menghibahkan bukunya kepada Mbak Umi. Jadi buku karya Mbak Nazila ini akan langsung diberikan kepada Mbak Mahira yang tadi juga bertanya seperti itu. Mbak Mahira mendapatkan buku dari Mbak Nazila, silahkan langsung menulis alamat lengkapnya dan juga nomor HP yang bisa dihubungi agar bisa dikirimkan bukunya. Seperti itu. Wah, ternyata lebih 9 menit kawan-kawan. Ya, sambil menunggu ya. Sambil menunggu teman-teman menuliskan alamatnya. Silakan langsung ditulis ya, teman. Halo Pak Sigit. Masih mute. Oke, ya. Silakan Pak. Bicara apa aku? Aku nggak dengar tadi. Oh iya, closing statement untuk acara pada hari ini. Oke. Terima kasih teman-teman yang hadir di acara ini. Cukup bagus, lumayan banyak ya. Saya tidak bayangkan sebanyak ini. Terima kasih pada Radio Buku, pada moderator, teman Nadila dan teman-teman dan Hari terutama. Dan saya harapkan Hari terus menulis. Saya merasa Hari ada power di situ ya, ada keberanian dan tinggal mengulang-ulang terus, coba terus ya. Yang penting menulis ya. Pada Perang Dunia I ya, James Joyce itu menulis Ulysses dan orang-orang tanya, ya, ngapain kamu? Terus dia jawabnya apa? I wrote Ulysses. What did you do? Jadi aku toh menulis. Nah kamu melakukan apa? Hari paling tidak sudah mencoba dan harus kita dorong terus ya. Oke,
sampai bertemu pada Zoom yang lain di Apresiasi Sastra, ya, Apsas Facebook Group. Terima kasih semuanya. Wah, terima kasih Pak Sigit. Quote yang menarik, yang penting menulis. Oke. Dan Mbak Nadila, silahkan untuk closing statement-nya pada acara hari ini. Terima kasih. Mungkin saya tidak ada ini ya, tidak ada quote, tapi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sigit, terutama Mbak Umami, kemudian Mas Hari, dan juga Radio Buku, dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah diberi ruang untuk belajar kepada saya. Semoga diskusi ini tidak berhenti sampai di sini, tapi ada kelanjutannya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Nadila sudah berkenan akhirnya menjadi salah satu pembicara pada diskusi hari ini. Dan kepada Mas Hari, silakan untuk closing statement-nya. Karena saya nggak bisa bikin kuat ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sedia ikut sesi Zoom ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga, saya sekilas tadi melihat Mas Setianaka Andrian, Mas Polanco juga, Gusmo mungkin sudah live ya, tapi saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi untuk teman-teman semua juga, untuk Apsas, Pak Sigit, terus Mas Berry, Mas Nardi, dan teman-teman Radio Buku, juga teman-teman SADA, teman-teman LPM Dimensi juga. Itu ya, terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih juga kepada saya satu. Dan karena ini sudah ditulis semua ya, teman-teman yang hari ini mendapatkan buku. Oke. Wah. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para penanya yang sudah mendapatkan door prize berupa buku dari Pak Sigit, Mbak Nadila, dan juga Mbak Nazila Rizky. Semoga buku itu bermanfaat dan bisa segera sampai ke tempat masing-masing. Dan karena ini sudah di ujung acara, mungkin saya tidak punya closing statement juga. Saya kira teman-teman tadi sudah sangat menyimak apa yang dituturkan oleh Pak Sigit, kemudian Mbak Nadila dan juga Mas Hari. Mungkin kalau masih penasaran dengan bukunya bisa langsung membeli, seperti itu. Dari saya cukup, Mas Beril, saya kembalikan kepada Mas Beril dari Radio Buku. Terima kasih Pak Sigit, Mbak Nadila dan juga Mas Hari Niskala sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, seperti itu. Silakan Mas Beril. Oke, makasih Mbak. Mungkin Mas Sigit jangan close dulu. Ngobrol sebentar. Oke. Waduh, udah dapat durasi mesti. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kedatangannya di acara Zoom ini. Semoga sukses. Mungkin itu teman-teman bisa live. Terima kasih. Obrolan Apsas kan? Iya. Lebih. Teman-teman kalau mau gabung nggak apa-apa, ini obrolan santai kok. Iya. Jadi, waduh, bukumu kayak jadi pedagang buku. Oh, iki ning percetakan. Jadi gini, karena ini pandemi ya, enggak. Biasanya kan kita tiap bulan Mei kan adakan diskusi di buku kan, kamu sebagai kurator yang senior lah ya, zaman ceker ayam sampai. Lah, karena 2 tahun ini enggak ada vakum, kita coba dengan Zoom gitu ya. Kita coba dengan Zoom dan ini adalah yang perdana ini ya. Jadi ini uji coba perdana, saya kira formatnya sama dengan saat kita diskusi di Jogja, yaitu satu harus ada pembicara, ada penulisnya, ada moderator, dan ada door prize. Nah, ini door prize ini bukan apa, tapi dalam rangka untuk sastra itu harus ada jiwa sosialnya, berbagi. Ya. Dan door prize juga dari teman-teman semua. Lah, ini perdana saya pikir bagus ini, dan kerjasama saya sudah bicara dengan teman-teman moderator di Apsas dan mereka mendukung.
Nah, ini ada 2 yang ke depan yang sedang kita garap. Satu adalah bukunya Naka, Andrian, ya. Nanti kita bedah pada bulan Desember. Ada pembicara lain, moderator lain. Juga ada ini usulannya Cosmo ini. Ini Mbak Bule Sewon ini sama Mbak Bul. Ini sudah saya hubungi. Dia mau gitu. Nah, itu nanti yang bedah siapa gitu. Jadi tolong Faiz nanti ikut Itu lanjutkan, Mbak ya. Bul masa kecilnya di Patehan itu kan? Patean. Tapi kok sekarang di Sewon? Ya kan pindah. Oh, Dan dia dulu ikut sempet ikut gambar-gambar peta Kampung Patehan juga itu Mbak Bul. Nah, ini mumpung ada Naka di situ, masih nongkrong di situ. Ini calon mau dibelejeti puisinya sama Sihar Ramses. Nah, ini adiknya Iwan Simatupang, ya. Sudah kita hubungi. Jadi mereka ini kalau sudah menemukan penulisnya dan calon pembicara, ya toh, aku langsung buat WhatsApp group. Nah, ini WhatsApp grupnya Hari dan teman-teman ini nanti mohon maaf nanti tak hapus. Ya. Dan nah ini Naka sudah sama Sihar sudah saya pertemukan, ya. Nah, pembedah lainnya juga siapa namanya, si Ganjar, bukan Ganjar Pranowo tapi Ganjar Sudibyo, ya. Nah, tinggal cari moderator. Ini barangkali Mbak Umi